Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini bersama-sama masih diberi kekuatan oleh Allah, kondisi sehat walafiat lahir batin dan kuat istiqomah, yang sekarang kita masuki hari yang ke-26. Mudah-mudahan semoga dan berharap untuk kita semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan juga puasa, mungkin sedekah, bacaan Quran dan lain-lain, semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kita memasuki hari yang 10 terakhir. 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah Idku minan nar. Ya, kita dijauhkan dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita bisa terpenuhi 10 akhir bulan Ramadan, betul-betul kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, di dalam kitab Maqasidus Shaum itu ada beberapa faedah daripada puasa. Di antaranya di sini wa amat takfirul khoti'at. Di antara faedah daripada puasa Ramadan adalah takfirul khoti'at, yaitu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi di antara manfaat faedah dari puasa Ramadan disebutkan di dalam kitab Maqasidus Shaum itu adalah takfirul khoti'at, yaitu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dasarnya adalah dari hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabtal kabira. Maaf, idza ijtanabtal kabair. Walikoli alaihi salam juga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maknahu imanan bi wujubihi wa ihtisaban li ajrihi inda rabbih. Jadi ini diantara dari faedah dari puasa Ramadan adalah bisa menghapus dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu bainahunna. Jadi antara Ramadan yang dulu dengan Ramadan yang sekarang itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi dulu kalau kita masuk Ramadan sudah tahun lah, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi panjang umur juga masuk Ramadan sekarang. Dari antara Ramadan yang dulu dengan sekarang itu adalah sebagai kafarat dengan kita berpuasa, sehingga dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtanabtal kabair. Ini syaratnya itu. Apabila
kalian menjauhi dosa besar. Jadi yang jadi kafarat itu adalah dosa-dosa kecil. Ramadhanu ila Ramadhana mukaffirat bainahunna, itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan puasa Ramadan itu. Kemudian apa itu dosa besar? Di dalam riwayat lain, akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar itu adalah al-israku billah wa uququl walidain. Jadi gede dosa sing paling gede yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, yaitu menyakiti kedua orang tua. Dua dosa ini tidak akan dapat ampunan dengan kita puasa Ramadan. Supaya bisa ini kita harus bertaubat, itu harus tinggalkan itu. Sementara syirik itu ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ya syirik yang jelas itu, orang menuhankan selain Allah, masih percaya kepada sesuatu selain Allah, masih percaya ada yang memberi kekuatan selain Allah, itu jelas syirik jali. Kemudian kalau syirik khafi adalah riya, ini yang sangat ditakutkan oleh Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi pesan, saya paling takut, saya takutkan di antara kalian adalah asyrikul khafi, yaitu syirik khafi. Sahabat bertanya, apa itu syirik khafi ya Rasul? Adalah riya. Riya itu termasuk syirik juga, kita pamer sedikit-sedikit pasang status dan seterusnya. Itu kalau itu niatnya dakwah nggih monggo. Kalau itu niatnya sebagai riya, pamer, ya naudzubillah, itu dosa juga itu. Jadi kita sama-sama di zaman sekarang ini begitu bias, begitu tipis jaraknya antara dakwah dengan pamer ini. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan kafarat Ramadan, puasa Ramadan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini berat ini. Maka dari kita semuanya adalah anak. Siapapun kita adalah anak. Dan anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan perlu penjelasan untuk kita semua bahwa orang tua itu ya yang satu ayah ibu yang melahirkan kita. Kemudian yang kedua jangan lupa mertua kita juga orang tua, sama kedudukannya. Dalam fikih Islam keduanya sama. Orang tua sendiri apa mertua itu sama kedudukannya. Sehingga kita harus keduanya, mereka itu juga harus kita berbakti kepadanya tanpa ada perbedaan. Kadang-kadang di antara kita membedakan, oh ini ayah ibu saya sendiri. Kalau sedang ater-ater sedekah itu untuk ini ini diantar ke mbah yang ini, untuk yang ini ceker dan das ini untuk yang mbah yang sana. Itu tidak boleh begitu. Kita harus samakan mereka itu. Tidak ada bedanya orang tua sendiri atau mertua. Nah, kita harus melakukan beliau itu adalah dengan perilaku yang sama. Misalnya sekarang untuk kita sebagai anak, bagaimanapun tetap juga berbakti kepada kedua orang tua kita atau mertua kita. Ada sebagian kita sisihkan, THR berapa, harus sama itu. Nah, ini bapak ibu saya sendiri tak kasih sekian. Oh ini mertua, oh gini aja, tidak bisa, harus sama itu. Karena beliau sama kedudukannya di dalam hukum Islam, bahwa baik orang tua maupun mertua hukumnya sama, kita harus berbakti pada keduanya. Tapi di zaman sekarang kadang-kadang jangan-jangan atau syukur-syukurlah memberi, malah menyakiti yang ada itu. Naudzubillah. Ini dosa yang
tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa dari durhaka kepada orang tua itu tidak harus nanti di akhirat, tidak. Di dunia saja Allah sudah beri persekut atas durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada anak yang berani kepada kedua orang tuanya, baik segi ucapan, lain-lain, maka jangan harap dia hidupnya akan enak. Jangan harap dia hidupnya akan selamat. Jangan harap dia hidupnya akan mendapat keberkahan dari Allah. Tidak akan bisa. Sehebat apapun, kalau ada anak atau durhaka kepada kedua orang tuanya, saya yakin dan yakin sudah pasti sejarah. Ini sudah dalam sejarah apapun sudah bisa dibuktikan ya. Kalau panjenengan tidak percaya, coba lakukan aja. Sakiti terus kedua orang tuamu, hidupnya sengsara ya. Tapi sebaliknya, bagi ada anak yang begitu bakti kepada kedua orang tuanya, kita semua adalah juga anak. Dimarahi, diseneni, meneng toh, tidak pernah jawab. Dia hanya diam saja. Sudahlah, apapun yang beliau lakukan kepada kita, diam saja. Tidak ada apa-apa sudah. Karena bagaimanapun orang tua harus tetap, walaupun kita di pihak yang benar, kita tetap diam, kita hormati beliau-beliau itu. Dengan begitu, insya Allah, maka rela ridhonya kedua orang tua itulah yang akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kesimpulannya, satu, puasa yang kita lakukan adalah sebagai kafarat, dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada dua dasar yang bisa kita baca, hadis yang satu riwayat Ahmad, yang kedua riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama menjauhkan diri dari sifat syirik, karena syirik itu dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dosa selain syirik. Untuk itu kita bersama-sama tetap yakin bahwa Allah lah segala-galanya. Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menduakan. Kita diduakan oleh istri, ya, suami kita aja juga sakit, apalagi Allah diduakan, begitu luar biasa. Sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama-sama, kita sebagai anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin hidup kita selamat, hidup kita bahagia, hidup kita penuh rahmat, mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Manakala beliau-beliau masih bersama kita, kita selalu panjangkan doa-doa, semoga sehat, panjang umur, kuat, umur husnul khotimah, begitu. Manakala juga masih bersama kita, walaupun orang tua cukup, Bapak Ibu, ayo kita tetap memberikan sesuatu. Mau nerima ya terserah, ndak ya ada apa-apa. Sepenting kita sebagai anak tetap untuk memberikan sesuatu kepada beliau-beliau kedua orang tua kita itu. Gini diterima ya, kadang-kadang diterima, tapi dikasihkan cucunya, kan balik maneh. Tapi kita sebagai anak tetap sudah melakukan bakti kita kepada kedua orang tua. Mau ya terserah, tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting kita sebagai anak tetap memberikan sesuatu kepada kedua orang tua. Apalagi yang sekarang ini tentang THR itu harus kita siapkan seberapapun sesuai dengan kemampuan kita. Ini. Kemudian apabila beliau-beliau sudah kabudut, mari kita jangan lupa setiap saat mendoakan doa, dan doa dari lisan-lisan kita. Itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kita. Manakala beliau sudah kabundut oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dan doa anak sangat ditunggu oleh kedua orang tua kita yang sudah kabundut, sudah meninggal dunia. Hari Bapak Ibu, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga apabila beliau masih bersama kita,
diberi kesehatan lahir batin, kekuatan istiqomah ibadah, semoga diberi umur yang husnul khotimah. Kemudian apabila beliau sudah kabudut, semoga dosa-dosanya diampuni Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan diberi nikmat di alam kuburnya ala hadiniyah wa ala qiyam sholihah wa bi syafaati Rasulillah ridallahi sayyidil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mah masidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min syarril ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa siyamana wa zakatana wa qira'atana wa ta'abbudana ya Allah ya Rahman ya Rahim wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana bima ataitana salimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dan salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.